kelompok 8, izin perkenalan ya. Hai, aku Mulia Lestari dengan NIM akhir 056. Hai, aku Yulia Dewi Saputri dengan NIM akhir 069. Perkenalkan, saya Alvin Yusuf dengan NIM I1A025073. Aku Pupah Rahmawati dengan NIM akhir 102. Pernah gak sih kalian kepikiran gimana cara otak menyuruh tubuh kita untuk bergerak? Nah, jawabannya ada di sistem koordinasi. Sistem koordinasi ini merupakan sistem yang mengatur semua aktivitas dalam tubuh, mulai dari organ, saraf, indera, hingga hormon, agar tubuh dapat merespon rangsangan dan bekerja secara harmonis. Nah, sistem koordinasi ini dibagi menjadi 3. Ada sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Sistem saraf ini merupakan bagian tubuh yang mengatur gerak dan respon lebih cepat. Lalu di sistem hormon merupakan sistem yang mengatur tubuh lewat pesan kimia yang dibawa oleh darah, misalnya hormon yang bikin kamu tumbuh atau lapar. Lanjut ada sistem indera merupakan bagian tubuh yang menangkap rangsangan, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan kulit untuk merasa. Agar lebih spesifik, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem saraf. Sistem saraf dalam tubuh kita itu terdiri dari jutaan sel saraf atau yang disebut dengan neuron. Nah, setiap unit neuron ini terdiri dari dendrit, badan sel, nukleus, neurit atau akson, kemudian ada sel sahwan, selubung mielin, nodus Renvir, dan juga sinapsis. Nah, antara neuron satu dengan yang lainnya itu dihubungkan oleh sinapsis. Perjalanan impuls dimulai dari dendrit, dikirim ke badan sel, diteruskan ke neurit atau akson, dan kemudian impuls mengalir di sepanjang akson yang kemudian diteruskan untuk dihantarkan ke neuron lainnya oleh akson. Nah, setiap bagian dari neuron itu mempunyai fungsinya masing-masing. Berikut penjelasannya. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada neuron sensorik atau neuron aferen. Dendritnya berhubungan dengan reseptor dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Fungsinya untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Yang kedua ada neuron motorik atau neuron efektor. Dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Fungsinya untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. Dan yang terakhir ada neuron asosiasi, yaitu penghubung antara neuron motorik dan sensorik. Susunan sistem saraf pada manusia terdiri dari 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu ada saraf somatik dan saraf otonom, sedangkan berdasarkan tempatnya ada saraf kranial dan spinal. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Otak mengatur berbagai aktivitas tubuh, sedangkan sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan saraf tepi dan menjadi pusat terjadinya refleks. Otak mengatur seluruh aktivitas tubuh dengan korteks berisi substansi grisea dan medula berisi substansi alba. Struktur ini memiliki beberapa bagian yang masing-masingnya memiliki fungsi khusus. Cerebrum, talamus, hipotalamus, dan kelenjar pituitari merupakan bagian otak depan, sedangkan otak tengah, otak kecil, pons, dan medula oblongata membentuk batang otak. Yuk kita bahas selanjutnya. Otak besar berfungsi mengatur aktivitas yang berkaitan dengan kecerdasan, memori, kesadaran, serta gerakan yang disadari. Struktur ini terbagi menjadi 2 belahan dengan 4 lobus. Yang pertama frontal untuk kendali mental dan emosi, kedua parietal untuk informasi sensorik, ketiga temporal untuk pendengaran dan penciuman, yang terakhir oksipital untuk pengolahan visual. Otak depan diencephalon terdiri dari hipotalamus dan talamus yang mengatur regulasi tubuh serta perasaan dan gerakan. Otak tengah mencephalon mengendalikan refleks mata dan pendengaran, sedangkan otak kecil cerebellum menjaga keseimbangan koordinasi dan posisi tubuh. Semua bagian ini terhubung melalui pons yang menghantarkan impuls antara otak besar, otak kecil, dan otot-otot di tubuh.
Sumsum tulang belakang memiliki substansi alba di bagian luar untuk menghantarkan impuls, dan substansi grisea di bagian dalam yang memuat neuron sensorik atau akar dorsal dan motorik atau akar ventral. Fungsinya adalah menyalurkan rangsangan ke otak serta mengatur gerak refleks. Struktur sumsum tulang belakang terdiri dari saraf spinal, bagian dalam, bagian tepi, kanal pusat, sayap dorsal, sayap ventral, badan sel neuron motorik, akson neuron motorik, badan sel neuron sensorik, dan akson neuron sensorik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi berdasarkan tempatnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Saraf kranial mempunyai 12 pasang yang berasal dari otak, sedangkan saraf spinal mempunyai 31 pasang yang berasal dari sumsum tulang. Cabang-cabangnya dapat mempersatukan otot, kulit, dan juga rangka tulang. Selanjutnya, saraf kranial terbagi menjadi 12 bagian, yaitu yang pertama saraf olfaktori, selanjutnya saraf okulomotor, saraf optik, saraf troklear, saraf trigeminal, saraf abdusen, saraf facialis, saraf vestibulo-koklearis, saraf glosofaringeal, saraf hipoglosus, saraf vagus, dan juga saraf aksesorius. Sedangkan 31 saraf spinal terbagi menjadi 8 pasang saraf servikal, 12 pasang saraf torakal, 5 pasang saraf lumbal, 5 pasang saraf sakral, dan 1 pasang saraf koksikial. Sistem saraf tepi berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Saraf somatik adalah saraf yang mengatur gerakan yang disadari. Berdasarkan impuls yang dibawanya, saraf somatik dibagi menjadi yang pertama, sistem saraf aferen yang membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat, sedangkan sistem saraf eferen membawa impuls dari saraf pusat ke efektor. Sedangkan sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang mengendalikan gerak organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya, gerak otot jantung, pembuluh darah, usus, lambung, dan kelenjar. Bentuk gerak dari stimulus sistem saraf itu ada dua. Yang pertama, gerak biasa, yaitu gerak yang disadari, contohnya seperti berjalan atau berlari. Mekanismenya itu dimulai dari rangsangan yang diterima oleh reseptor, dihantarkan ke neuron sensorik, diolah di otak, dan menuju efektor sehingga terjadinya sebuah gerakan. Yang kedua, ada gerak refleks, gerakan yang tidak disadari. Mirip seperti gerak biasa, namun neuron di otak hanya sebagai konektor. Ada dua macam konektor, yaitu yang pertama konektor di otak. Contohnya itu berkedip saat ada benda mendekat. Dan yang kedua ada konektor di sumsum tulang belakang. Contohnya itu menarik tangan saat menyentuh benda panas. Nah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok 8. Kesimpulannya, sistem koordinasi ini memastikan seluruh bagian tubuh bekerja selaras. Dan sistem saraf berperan sebagai pengatur utama yang menerima rangsang, memprosesnya, lalu menghasilkan respon yang tepat. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini membantu kalian.